Untuk yang major-majornya itu udah paten seperti itu, misalkan The Wheel of Fortune, lalu ada The Fool, ada yang lain, itu artinya sama. Nah, sebelumnya itu kita samain dulu ya persepsi dari kata ramalan itu sendiri. Ramalan itu kan artinya sebuah prediksi, yang dimana kita bisa ambil misalkan contoh aja, misalkan untuk BMKG itu sendiri gitu. BMKG prediksi misalkan besok hujan atau apa, itu kan juga bisa kita bilang itu adalah ramalan cuaca gitu, karena ada data-data yang valid yang bisa untuk dijadikan sebuah prediksi untuk kedepannya gitu. Nah, ada juga yang misalkan ramalan itu melalui orang-orang yang sensitif, lalu menggunakan rasa dan pandangan-pandangan untuk melihat masa depan. Ada orang yang memiliki salah satu kelebihan seperti itu. Ada juga yang ramalan memakai sebuah media, mungkin melalui tarot, lalu melalui reader atau yang disebut dengan garis tangan dan lain-lain, itu kan juga bisa disebut ramalan gitu. Nah, kalau untuk yang masalah itu sendiri, kita lihat nih, dia berbicara melalui data kah atau memang melalui ramalan-ramalan yang dia pergunakan, baik itu tarot atau hal lainnya gitu. Tetapi ada satu hal dalam arti kata, sebenarnya itu sebuah ramalan ini kan prediksi yang menggambarkan masa depan atau masa lalu seseorang gitu. Jadi untuk seseorang bisa untuk mengintrospeksi apa sih yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi untuk pembelajaran gitu. Tapi kalau misalkan sudah bicara terlalu vulgar atau hal lainnya, ini kan juga bisa menjadi salah persepsi dari orang tersebut gitu, yang diramal kan seperti itu. Kalau dikatakan untuk minta maaf, memang manusia itu kalau misalkan salah harus meminta maaf. Tetapi kalau misalkan dia asal bunyi atau tanpa data yang pas, tanpa data yang valid, lalu dengan tidak menggunakan media apapun, ya itu sama juga menjebak diri sendiri untuk ke lubang yang membuat merugikan diri dia sendiri gitu. Sebenarnya ada, dan memang kalau misalkan untuk selalu terbuka itu, kita sebenarnya sebagai tarot reader itu kan memang ada kartu yang membaca keburukan seseorang, ada yang kebaikan seseorang gitu. Tetapi jika yang buruk itu lebih baik kita bicara itu menggambarkan suatu kondisi. Jadi kita memakai seolah-olah ini gambarannya seperti ini, tapi tidak menyudutkan gitu. Tetapi juga untuk misalkan kita memberikan suatu gambaran, oh nanti kamu seperti ini, tapi harus ada jalannya. Kita harus bisa bijaksana di dalam berbicara, karena apa? Belum tentu semua klien itu bisa menerima hal yang buruk itu gitu. Jadi kita harus bisa antisipasi klien-klien kita itu seperti apa, dan harus bisa berbicara secara profesional. Kalau untuk ke proses hukum, balik lagi ke individual masing-masing, terima atau tidak. Nah, kalau yang tidak terima itu pasti akan membawa suatu pembicaraan itu menjadi ke ranah hukum gitu. Dan balik lagi kepada misalkan orang yang tidak terima ini, ya mau tidak mau kita harus meminta maaf, apa yang kita bicarakan mungkin menyinggung dia gitu. Sekarang aku baca nih ya. Oke. Ini menurut prediksi, balik lagi apa yang keluar di dalam kartu ya. Oke. Yang keluar di sini adalah King of Pentacles, yang dimana banyak tarot reader yang ingin menunjukkan eksistensinya gitu kan, yang ingin memperlihatkan apa sih kemampuan dari mereka itu sendiri gitu. Dan mereka ini bisa dibilang adalah sesuatu yang ingin menunjukkan potensi-potensi mereka gitu. Nah, banyak hal juga mungkin kedepannya, hal-hal yang mudah, hal-hal yang bisa diramalkan atau apa, yaitu tadi balik lagi menurut data-data yang sering bermunculan di permukaan media. Itulah yang akan menjadi suatu hal untuk bisa diramalkan. Kalau menurut kalian sendiri, untuk menjadi seorang tarot praktisnya, apa sih? Apa emang dulu banyak susah, terus banyak juga sekarang bermunculan
card reader gitu, tarot reader itu? Kalau untuk belajar tarot ya, sebenarnya tarot ini bisa dipelajari oleh siapapun, sangat bisa dipelajari oleh siapapun, asal mengerti basic-basicnya apa, terus kartu-kartu major dan minornya apa. Tinggal bagaimana kita menyelaraskan dari energi-energi yang kita bicara dengan klien, dan itu menggunakan intuisi dan juga rasa kita. Karena untuk tahun ini peramal-peramal apakah banyak yang akan berkasus di meja hijau atau seperti apa sih Kak? Karena kan banyak nih artis yang udah gerah. Ya. Oke, kita akan lihat ya. Nah, di sini yang keluar adalah Eight of Wands, yang dimana akan mungkin jika ini kita bicara jika peramal-peramal atau tarot reader atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang meramal, jika tidak hati-hati dalam berbicara, maka akan banyak sesuatu hal yang menusuk dirinya sendiri, akan banyak masalah yang terjadi pada dirinya sendiri. Karena yang aku lihat ini sekarang sudah banyak tarot-tarot reader yang mungkin sudah berani frontal berucap, berani mengucapkan sesuatu hal yang sudah terlihat di media, lalu mereka meramalkan melalui intuisi mereka atau apapun itu tanpa berpikir panjang, dan mungkin memang dia itu orangnya asal bicara. Dalam arti kata asal bicara itu mungkin dia oh ya ini sebenarnya ini, tapi tidak mengukur bahasanya mereka, padahal walaupun artinya sebenarnya mungkin buruk atau apapun, tapi mereka tidak bisa mengerti kapasitas dari bicaranya itu. Berarti bisa dibilang mereka asal ngeramal gitu dan membaca kartu. Pertama, mereka melihat data terlebih dahulu, lalu kedua mereka tidak berpikir bahwa ini kedepannya bisa terkena hukum atau tidak. Karena terkadang membaca tarot ini kan hati dan pikiran kita harus selaras. Terkadang kan nafsu kita untuk mengorek sesuatu itu, apalagi manusia ya, namanya manusia pasti kepo akan hal sesuatu, dan pastinya itu yang akan menjadi bumbu-bumbu untuk kita berbicara gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dalam bicara. Tapi sudah tepat belum sih Kak Nena untuk artis tersebut melaporkan peramal-peramal yang udah keterlaluan? Kalau menurut aku untuk melaporkan seperti itu adalah hak dari masing-masing individu. Tapi kalau memang sudah keterlaluan dan sudah mencemarkan nama baik dan jatuhnya itu fitnah, balik lagi kalau aku untuk membuat jerah pastinya melalui ranah hukum. Kak Nena, boleh ini nggak, boleh diramalin nggak sosok Bunda Korla itu seperti apa sih Kak? Sosok Bunda Korla ya. Bentar, tahan dulu bentar, kamera rolling. Mati dulu. Bunda Korla, Ya dan mati. Mati nggak belum? Lu minta lampunya dulu. Iya. Ini kan masing-masing kan kartu itu kan macam-macam tuh. Bentuknya paling gede. Ini kan kecil. Nah, ada juga yang bentuk gambarnya beda-beda gitu. Nah, itu perbedaannya di mana sih di permainan tarot itu sendiri? Sebenarnya ada satu tarot, aku lupa ya namanya apa, tapi itu mempelajari basic dari kartu tarot itu sendiri. Sebenarnya tiap deck atau tiap kartu itu memiliki arti yang sama, dan kita juga harus bisa mengeksplor apa yang ada di gambar tersebut, ininya seperti apa, artinya apa, lalu disesuaikan dengan apa yang ada di hadapan kita, klien kita seperti apa, kayak gitu. Jadi semua itu artinya sebenarnya semua kartu tarot itu sama. Tapi kan beda-beda gambar itu. Kayak ada kan yang gede sekali gambar cuma gambar kayak rendang apa ini kan bentuk manusia benar-benar, terus beda, ada agak kayak beda juga, belang juga beda gitu. Itu emang masing-masing sudah punya karakter sendiri kah, apa memang setiap pemain tarot itu atau trader itu dia emang ajarannya beda-beda atau seperti apa? Atau emang satu tujuan tarot itu ya seperti ini? Sebenarnya tarot itu cuman ada satu, dalam arti kata artinya sama gitu. Ada juga yang tarot yang ibarat kata yang kita custom sesuai dengan agar kita bisa memahami kartu kita sendiri gitu. Jadi kita yang bisa buat gitu. Tetapi dalam artinya, misalkan saya berikan contoh untuk yang major-majornya itu udah paten seperti itu, misalkan The Wheel of Fortune, lalu ada The Fool,
ada yang lain, itu artinya sama. Lalu ada juga untuk yang minornya kita bisa lihat Seven of Cups, lalu ada Pentacles, kayak gitu-gitu. Sebenarnya artinya semuanya sama, Ada satu tujuan semua ya. satu tujuan. Oke. Ntar Untuk kartu itu universal semua.